Dihina saat reuni karena dulunya miskin, Andi dipermalukan di depan umum. Tapi siapa sangka, pria sederhana ini justru bos besar. Kisahnya jadi inspirasi bahwa masa lalu tak menentukan masa depan. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Senja mulai turun di atas atap rumah sederhana Andi di pinggiran kota. Rumah itu tidak mewah, namun rapi dan penuh kehangatan. Istrinya, Rina, sedang menyiapkan teh hangat di dapur saat Andi membuka amplop putih dengan stempel sekolah menengah atasnya dulu, SMA Harapan Bangsa. Andi membaca dengan pelan. Matanya menatap setiap kalimat di undangan itu seolah ingin memastikan bahwa ini bukan sekadar ilusi. Undangan reuni akbar 20 tahun alumni Angkatan 2005. Sabtu malam, di Hotel Grand Wijaya, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tangannya bergetar ringan. Sejenak ia terdiam, lalu meletakkan undangan itu di atas meja. Wajahnya menegang, seakan terseret ke dalam pusaran masa lalu. "Mas, kenapa? Ada apa dengan surat itu?" tanya Rina lembut sambil membawakan teh. Andi menghela napas. "Undangan reuni, Rin. Dari teman-teman SMA dulu." Rina tersenyum. "Wah, seru dong. Bisa ketemu teman-teman lama. Harus datang, Mas." Tapi Andi hanya tertunduk. Matanya menerawang jauh. "Kamu nggak tahu, Rin. Dulu aku selalu dihina, diejek. Teman-teman SMA ku banyak yang gengsi, yang sombong. Aku ini siapa dulu? Anak miskin yang tiap hari ke sekolah jalan kaki, seragam robek, sepatu bolong." Rina menggenggam tangan suaminya. "Tapi itu dulu, Mas. Sekarang kamu sudah jauh berbeda. Kamu berhasil karena kerja kerasmu. Mereka mungkin gak tahu, tapi itu bukan alasan untuk kamu sembunyi." Andi masih diam. Pikirannya dipenuhi kenangan pahit, saat ia ditertawakan karena membawa bekal dari rumah yang dibungkus koran bekas. Saat namanya tak pernah dipanggil dalam lomba apapun karena ia bukan siapa-siapa. Saat ia dijauhi hanya karena tak mampu bayar iuran kelas. "Kalau mereka tahu sekarang aku pemilik perusahaan software yang kliennya internasional, apa mereka akan percaya?" Gumamnya lirih. Rina menatapnya penuh cinta. "Justru karena itu kamu harus datang. Bukan untuk pamer, bukan juga untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu sudah sembuh dari masa lalu. Kamu menang, bukan karena harta, tapi karena kamu tidak menyimpan dendam. Kamu jadi pria hebat, Mas." Andi memandang istrinya. Wajah Rina mungkin tidak secantik artis, tapi tatapannya selalu menenangkan. Rina adalah satu-satunya orang yang tidak pernah memandang rendah dirinya. Ia bahkan mencintai Andi saat ia masih merintis usaha, saat hanya punya motor bekas dan kontrakan kecil. Lalu Andi tersenyum samar. Ia tahu, mungkin ini saatnya berdamai dengan masa lalu. Saatnya menunjukkan bahwa seseorang bisa sukses tanpa harus membuktikan apapun kepada mereka yang pernah meremehkan. "Baik, Rin," katanya akhirnya. "Aku akan datang." Rina tersenyum lebar. "Aku bantu pilih bajunya ya, Mas." Sementara di luar rumah, langit mulai gelap. Tapi di dalam hati Andi, ada cahaya kecil yang menyala. Cahaya keberanian untuk menghadapi kenangan pahit dengan kepala tegak. Malam itu, Andi berdiri di depan Hotel Grand Wijaya, salah satu hotel termegah di kota itu. Lampu kristal menggantung di langit-langit lobi. Para tamu reuni berdatangan mengenakan jas mahal dan gaun elegan. Andi mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan hitam sederhana. Tidak bermerek, tapi rapi. Ia membawa senyum kecil di wajah, meski degup jantungnya mengiringi setiap langkah masuknya ke dalam hotel. "Selamat datang di reuni akbar SMA Harapan Bangsa." Sambut panitia yang berjaga di meja registrasi. Andi tersenyum sopan. "Saya Andi Prasetyo, Angkatan 2005. Panitia itu melirik daftar dan mengangguk. "Oh, Mas Andi, silakan masuk. Acaranya di ballroom lantai 2. Sudah ramai." Andi mengangguk dan berjalan ke lift.
Dalam hatinya masih ada rasa was-was. Tapi ia menenangkan diri. Aku datang bukan untuk mengungkit masa lalu. Aku cuma ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tak lagi takut. Saat pintu ballroom terbuka, Andi langsung disambut oleh gemuruh tawa dan suara musik instrumental klasik. Aroma parfum mahal memenuhi udara. Beberapa kelompok teman lama tampak saling berbincang, tertawa lepas. Ada juga yang sibuk berfoto selfie dengan gaya selebriti. Andi berjalan pelan, mencoba mencari sudut untuk duduk. Tapi langkahnya terhenti ketika suara tajam dan penuh sindiran menyapanya. Andi? Ini Andi Prasetyo bukan sih? Suara itu datang dari seorang perempuan anggun dengan gaun merah marun, high heels mencolok, dan riasan wajah yang terlalu sempurna. Lucy. Andi menoleh. Iya, aku Andi. Lucy mendengus kecil, lalu tertawa sambil melirik teman-temannya yang ikut tertawa geli. Ya ampun. Aku hampir nggak kenal loh. Kirain kamu OB hotel ini. Hahaha. Tawa beberapa orang di sekitar langsung meledak. Andi tersenyum kaku, mencoba tetap tenang. Oh ya, kamu sekarang kerja di mana? Masih jualan pulsa di pinggir jalan? Atau udah naik level jadi supir ojol? Tanya Lucy lagi, jelas dengan nada menghina. Seorang lelaki yang duduk dekatnya, Reno, dulu ketua geng cowok paling populer, ikut berseru. Dulu kamu sering bawa bekal nasi goreng bungkus koran ya? Nostalgia banget sih, bro. Andi hanya tersenyum tipis. Ia tidak membalas satu kata pun. Dalam benaknya, kenangan lama kembali melintas. Lucy yang dulu menolak duduk sebangku dengannya hanya karena bajunya bau matahari, atau saat ia dijadikan bahan lelucon di panggung pensi sekolah karena sepatunya jebol. Ia menahan perasaan. Tidak ada gunanya meladeni mereka dengan amarah. Mereka memang belum berubah. Tapi Andi tahu, dirinya sudah jauh melangkah dibanding saat-saat itu. Namun, di sudut ruangan, ada juga yang memandang Andi dengan tatapan berbeda. Rudy, teman sekelas yang dulu juga sederhana seperti Andi, tersenyum hangat dan menghampiri. Andi, gila, akhirnya ketemu juga. Masih ingat aku nggak? Seru Rudy, menepuk bahunya dengan ramah. Andi menoleh dan tersenyum tulus. Ingat, Ruth, kamu masih sama ya? Nggak berubah. Kita dulu pernah satu kelompok biologi. Ingat? Lu sekarang kerja apa, Di? Gue denger kabar lu sukses banget. Tapi kok Lucy tadi? Dia emang gitu sih. Andi hanya menggeleng pelan. Biasa aja, Ruth. Hidup jalan terus. Lucy masih memperhatikan dari kejauhan, lalu berbisik ke temannya. Kayaknya kasihan banget ya. Dia masih nggak sadar tempatnya tuh di mana. Tapi Lucy tidak tahu, atau tidak peduli, bahwa pria yang tadi ia rendahkan adalah seseorang yang tiap bulan duduk dalam rapat virtual dengan investor asing, seseorang yang membangun perusahaannya sendiri dari kamar kos sempit, seseorang yang diam-diam telah menginspirasi banyak orang. Dan malam ini, Andi tidak datang untuk membuktikan siapa dia kepada mereka. Ia hanya ingin berdamai dengan dirinya sendiri, dengan masa lalu yang pahit namun membentuk dirinya yang sekarang. Lampu ballroom mulai diredupkan. Suasana berubah lebih formal saat makan malam bersama dimulai. Meja-meja bundar dengan taplak putih dan lilin menyala tampak anggun. Para tamu duduk dengan pakaian terbaik mereka, menikmati hidangan mahal sambil bercengkrama. Di panggung, pembawa acara mulai memegang mikrofon dan menarik perhatian semua yang hadir. Selamat malam semua alumni SMA Harapan Bangsa. Terima kasih sudah hadir di malam reuni 20 tahun ini. Seru pembawa acara, Rico, yang dulu dikenal sebagai badut kelas namun kini tanpa percaya diri berdiri di depan. Karena malam ini malam nostalgia, lanjutnya. Aku mau ajak kita semua main sedikit game ringan ya. Siapa yang mau nostalgia sama teman-teman lama? Angkat tangan. Soraknya disambut tepuk tangan riuh. Rico melanjutkan dengan kocak. Kita akan lempar-lempar pertanyaan santai. Aku bakal acak pilih orang dan nanya. Sekarang kerja apa? Tapi harus jujur. Ya, jangan ngaku-ngaku jadi CEO kalau masih nganggur. Tawa pecah di ruangan. Rico mulai menunjuk beberapa nama. Reno.
Lu sekarang apa kabar, bro? Reno berdiri dengan bangga. Konsultan properti. Baru buka cabang di Bali bulan lalu. Sorak-sorai terdengar. Tepuk tangan meriah menyambut. Lucy? Tanya Riko kemudian. Lucy berdiri dengan anggun. HRD di perusahaan multinasional. Dan sekarang lagi handle pelatihan leadership di regional Asia Tenggara. Wow, luar biasa. Seru Riko. Lagi-lagi tepuk tangan membahana. Riko lalu menatap ke arah belakang, seolah mencari sasaran baru. Kayaknya yang satu ini menarik. Mas Andi Prasetyo. Dulu anak IPA 2 ya? Coba dong berdiri, bro. Andi menoleh perlahan. Semua mata kini tertuju padanya. Ia berdiri, tersenyum singkat. Sekarang kerja apa, Mas Andi? Tanya Riko dengan nada santai. Andi diam sejenak, lalu berkata pelan, usaha kecil-kecilan. Sesaat hening. Lalu, tawa kecil mulai terdengar. Dari meja paling depan, suara Lucy terdengar jelas sambil membisikkan ke temannya, tapi cukup keras untuk didengar. Wah, usaha kecil-kecilan. Paling buka konter pulsa atau tambal ban. Tawa langsung pecah dari kelompok geng populer yang duduk bersama Lucy dan Reno. Beberapa tamu lain yang tidak tahu apa-apa ikut tersenyum simpul. Andi tetap berdiri tegak, tapi senyumnya perlahan menghilang. Wah, tetap rendah hati ya, ujar Riko, berusaha menetralkan suasana. Tapi nada suaranya terdengar agak mengejek. Semoga usahanya makin besar ya, Bro Andi. Siapa tahu nanti bisa ikut tender renovasi sekolah kita. Ya kan? Suasana di meja Andi kian dingin. Beberapa tamu yang duduk tak jauh darinya mulai melirik dengan tatapan kasihan, sementara yang lain terus tertawa. Namun Rudy, teman lamanya, menepuk bahu Andi pelan. Tenang, bro. Mereka pikir sukses cuma yang kelihatan dari jas dan dasi. Padahal mereka nggak tahu siapa lu sekarang. Andi hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia menahan luka. Ia tidak malu dengan pekerjaannya. Ia hanya tidak ingin membanggakan sesuatu yang tak perlu dibanggakan. Karena ia tahu, yang benar-benar kuat tak butuh pengakuan keras. Cukup bukti dalam diam. Malam itu, ia pulang lebih awal dari acara. Tidak karena marah. Bukan karena kalah. Tapi karena ia sadar, ia tidak lagi berada di level yang sama dengan mereka yang masih hidup dari puing-puing kesombongan masa lalu. Ia hanya ingin tenang. Dan di balik kesederhanaannya malam itu, tersimpan kenyataan besar yang akan segera mengguncang semua yang pernah menertawakannya. Acara reuni malam itu semakin ramai. Musik mulai pelan, digantikan oleh sesi bebas di mana alumni dipersilakan berbagi kisah atau sekadar menyapa teman-teman lama dari atas panggung. Di sudut ruangan, Andi duduk tenang, mencoba menikmati malam meski sisa tawa ejekan tadi masih membekas di dadanya. Tiba-tiba, suara pembawa acara terdengar dari atas panggung, kali ini disertai nada semangat. Selanjutnya, kita kedatangan tamu istimewa nih. Dulu pendiam, sekarang katanya usahawan. Yuk kita sambut. Andi Prasetyo. Andi mendongak, bingung. Ia tidak mendaftar untuk tampil. Tepuk tangan terdengar, dan Lucy, dengan mikrofon di tangan, melambai dari atas panggung. Ayo dong. Naik bentar aja. Nostalgia nih, masa dulu kita sekelas, sekarang gak mau nyapa teman-teman. Katanya dengan senyum lebar, senyum palsu yang bagi Andi terasa menusuk. Semua mata kembali tertuju padanya. Meski berat, Andi akhirnya berdiri dan melangkah pelan ke panggung. Saat ia tiba, Lucy menyambutnya dengan pelukan pura-pura. Luar biasa ya, Andi kita ini. Dulu si paling irit. Sekarang katanya jadi pengusaha sukses. Boleh dong cerita-cerita dikit. Usaha apa sih sekarang? Andi mengambil mikrofon dan menjawab singkat. Saya, ya, masih usaha kecil-kecilan di bidang software development. Beberapa orang terlihat mengangguk pelan. Tapi belum sempat ia menjelaskan lebih lanjut, Lucy langsung memotong. Software? Wah, zaman sekarang MAH semua juga bisa. Tinggal download aplikasi. Celetuk Lucy disambut tawa sebagian tamu. Tapi jujur deh.
lanjut Lucy sambil memutar-mutar mikrofon di tangannya. Dulu Andi ini terkenal hemat banget. Bahkan pernah minjam seragam ke temannya karena sobek semua. Ingat nggak? Andi menahan napas. Ia tetap berdiri, mencoba tetap tenang meski hatinya mulai panas. Dulu makan bekalnya nasi sama garam, sekarang, semoga aja udah bisa beli ayam goreng ya, Di? Lanjut Lucy sambil tertawa, diikuti ledakan tawa dari beberapa geng lamanya. Paling juga sekarang tukang tambal ban pinggir jalan tapi keren dikit dikasih nama startup. Ucap Lucy keras-keras. Tapi salut sih, masih mau datang ke acara elit gini. Tawa makin ramai. Beberapa tamu hanya bisa menunduk tak enak hati, sementara yang lain malah ikut tertawa geli. Namun Andi tetap diam. Ia menatap Lucy sejenak, tak dengan kemarahan, tapi dengan tatapan yang tenang. Sebuah tatapan orang yang tahu betul siapa dirinya, dan tak perlu menjelaskan apa-apa pada orang seperti Lucy. Terima kasih, kata Andi singkat. Sudah mengingatkan saya, bahwa kadang orang tak pernah benar-benar dewasa. Bahkan setelah 20 tahun. Lucy tertawa palsu. Marah ya? Bercanda doang loh, Di. Namanya juga reuni. Andi menyerahkan kembali mikrofon ke pembawa acara. Ia menunduk sopan dan turun dari panggung tanpa berkata apa-apa lagi. Langkahnya pelan tapi pasti, meninggalkan sorak-sorai kosong di belakang. Namun dalam hati, Andi membuat keputusan. Sudah cukup. Ia tak akan lagi membiarkan orang mempermalukannya hanya karena masa lalu. Yang mereka tidak tahu, malam itu adalah awal dari kebangkitan Andi, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan kebenaran yang tak bisa dibantah. Acara reuni pun akhirnya berakhir. Satu persatu tamu mulai meninggalkan ballroom. Sisa tawa, foto bersama, dan obrolan ringan mengiringi langkah pulang mereka. Andi duduk sebentar di kursi dekat pintu keluar, menarik napas panjang. Meski sempat dipermalukan, ia tetap bersikap tenang, bukan karena tak tersentuh, tapi karena ia sudah terbiasa menghadapi hidup dengan kepala tegak. Sambil menunduk memeriksa ponselnya, tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya. Andi? Andi Prasetyo. Suara berat namun lembut itu membuat Andi menoleh cepat. Sosok tua dengan senyum ramah berdiri di hadapannya. Wajah itu masih sama, meski kini rambutnya memutih dan tubuhnya sedikit membungkuk. Pak Dharma? Ujar Andi penuh rasa hormat. Wah, kamu masih ingat, ya? Seru Pak Dharma. Guru matematika yang dulu sangat disegani karena disiplin dan jujur. Gimana kabar kamu sekarang, Bapak Direktur? Andi langsung berdiri dan menyalami gurunya dengan dua tangan. Baik, Pak. Tapi jangan panggil saya Direktur di sini. Namun ucapan itu sudah terlontar cukup keras untuk didengar beberapa orang yang masih di ruangan. Termasuk Lucy dan Reno yang sedang berfoto tak jauh dari situ. Direktur? Gumam Lucy sambil memicingkan mata. Ia mendekat diam-diam, pura-pura mengambil minuman dari meja. Pak Dharma tertawa pelan. Ya ampun, kamu itu luar biasa, Andi. Saya sempat baca artikel tentang perusahaan teknologi yang kamu dirikan. PT Satu Garis Digital, ya? Hebat. Kok bisa-bisanya kamu tetap kelihatan sederhana gini? Saya aja tadi hampir gak ngenalin. Lucy membeku. Nama itu tidak asing. Ia pernah melihatnya di internet. Perusahaan startup yang sedang booming, menggandeng proyek-proyek pemerintah dan swasta, bahkan menandatangani kerjasama dengan perusahaan luar negeri. CEO-nya disebut sebagai pengusaha muda dengan latar belakang paling menginspirasi. Dan kini, orang itu berdiri tepat di hadapannya. Pak Dharma melanjutkan, saya sering cerita ke murid-murid baru, bahwa salah satu anak paling gigih yang pernah saya ajar dulu, kini punya lebih dari 1000 karyawan. Andi hanya tersenyum kecil. Saya cuma berusaha, Pak, gak lebih baik dari yang lain. Tapi kamu bukti nyata kalau kesederhanaan gak pernah menghalangi kesuksesan. Beberapa tamu lain mulai melirik dan berbisik. Itu, Andi, yang tadi diketawain. Katanya dia bos besar, loh. Serius? Gak kelihatan banget. Lucy hanya bisa terpaku. Wajahnya kaku, pipinya memerah.
Ia mengingat semua ucapannya malam itu, tentang nasi garam, tambal ban, dan konter pulsa. Kini ia sadar, ia telah mempermalukan orang yang jauh di atasnya. Reno ikut mendekat. Andi, tadi gua bercanda aja. Ya, sorry kalau kedengeran nyelekit. Ucapnya canggung. Andi menoleh. Matanya tajam tapi tetap tenang. Nggak masalah, Ren. Saya udah biasa direndahkan. Dan justru dari situ saya belajar jadi lebih kuat. Lucy memberanikan diri menyapa. Andi, aku juga minta maaf. Aku bener-bener gak tahu kamu sekarang siapa, maksudku. Andi menatapnya datar. Gak masalah, Lus. Kamu hanya melihat apa yang ingin kamu lihat. Lalu ia pamit kepada Pak Dharma dan berjalan keluar dari ruangan. Di balik kemeja sederhana dan sepatu tanpa merek, tersembunyi sosok pemilik perusahaan bernilai miliaran. Malam itu, tanpa teriakan, tanpa pembalasan, Andi membungkam semua cemoohan dengan satu hal paling elegan, ketenangan dan kenyataan. Dan reuni itu, yang awalnya berniat mempermalukannya, justru menjadi panggung kehormatan yang diam-diam menampar semua wajah sombong di ruangan itu. Pagi hari setelah reuni, grup WhatsApp alumni SMA Harapan Bangsa mulai riuh. Foto-foto semalam dibagikan, disertai komentar nostalgia, pujian, dan juga desas-desus yang mulai muncul pelan-pelan. Salah satu foto yang menarik perhatian adalah foto mobil mewah hitam pekat yang terparkir di basement hotel, Toyota Alphard dengan plat nomor pribadi dan logo kecil di belakang mobil bertuliskan satu garis digital. Beberapa tamu rupanya sempat mengambil gambar mobil itu, karena tak menyangka mobil berkelas seperti itu hadir di acara reuni mereka. Tiba-tiba Rara, alumni yang kini jadi karyawan media teknologi, menulis, "Guys, tahu gak sih? Logo di belakang mobil Alphard itu tuh logonya satu garis digital. Itu perusahaan teknologi yang lagi naik daun banget. Gua pernah liput artikelnya. Pemiliknya tuh Andi Prasetyo. Nama itu juga disebut di media pas launching platform digital desa tahun lalu. Gila, ternyata itu Andi yang dulu di kelas kita." Langsung saja grup mendadak heboh. Serius? Yang kemarin diejek-ejek itu? Hah? Masa sih itu dia? Kok gak bilang-bilang? Gua kira dia cuma pengusaha konter HP beneran loh WKWKWK. Namun tidak semua langsung percaya. Lucy, yang semalam paling keras mengejek Andi, ikut berkomentar. Ah masa? Gak lucu deh. Kayaknya cuma mirip namanya aja. Lagian mana mungkin Andi yang kita kenal dulu bisa punya perusahaan kayak gitu. Reno menambahkan. Iya, waktu dia jawab, usaha kecil-kecilan, juga kayak ngeles. Masa bos beneran ngomong gitu? Tapi Rara langsung membalas dengan bukti. Nih gua kirim link artikel resmi dari media teknologi. Ada fotonya pas dia lagi jadi pembicara di forum digital nasional. Itu jelas wajah Andi. Sama kayak semalam. Satu demi satu alumni mulai mengirim stiker melongo, emoji malu, dan komentar tak percaya. Buset, dia itu CEO beneran ya? Pantes tenang banget walau diejek. Dia udah terlalu tinggi buat nanggepin. Yang kemarin ngetawain dia pasti malu banget sekarang. Sementara itu, Andi sendiri sedang duduk di kafe kecil langganannya, mengenakan kaos polos dan celana jeans. Ia membuka ponselnya, melihat grup alumni yang kini ramai membicarakannya. Tapi ia hanya membaca sekilas, lalu mengunci layar. Tak ada niat sedikit pun untuk membalas atau membanggakan diri. Di sisi lain kota, Lucy yang membaca semua pesan dan tautan berita mulai merasa panas dingin. Ia mengingat jelas saat menyuruh Andi naik ke panggung dan menghinanya tanpa ampun. Kini ia sadar, semua yang ia katakan semalam bukan hanya kejam, tapi juga mempermalukan dirinya sendiri. Namun geng Lucy masih berusaha menenangkan diri. Ya sudahlah, mungkin dia memang pinter menyamar, tapi tetap aja gayanya norak. Lihat aja kemarin. Gak cocok jadi orang kaya. Sayangnya, komentar itu hanya memperburuk citra mereka di mata teman-teman lainnya. Mayoritas alumni kini malah memuji ketenangan dan kerendahan hati Andi. Justru itu luar biasa. Dia gak pernah sombong. Padahal kalau dia mau, semalam dia bisa bikin semua orang terdiam.
Dan begitulah, perlahan tapi pasti, kebenaran mulai muncul ke permukaan. Sosok yang dulu diremehkan, kini menjadi inspirasi. Andi tidak perlu menjelaskan siapa dirinya. Karena kini, semua orang sudah tahu. Pagi itu, layar televisi nasional menampilkan wajah yang kini tengah jadi sorotan publik, Andi Prasetyo. Duduk tenang di studio berita pagi, ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana gelap. Tanpa jas mahal, tanpa penampilan mencolok, namun karismanya memancar lewat sikap rendah hati dan tutur kata yang penuh ketulusan. Di belakang layar, judul besar terpampang. Dari miskin hingga menjadi CEO satu garis digital, kisah nyata Andi Prasetyo yang menginspirasi. Pembawa acara membuka dengan senyum hangat. Bapak Andi Prasetyo, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Kami sangat terinspirasi dengan perjalanan hidup Bapak. Banyak netizen yang baru tahu kisah hidup Bapak setelah acara reuni semalam. Bagaimana perasaan Bapak melihat semua ini jadi viral? Andi menghela napas pelan, lalu menjawab tenang. Saya sendiri tidak menyangka. Saya hanya datang ke reuni sebagai seorang teman lama. Tapi kadang, hidup punya cara yang unik untuk menyampaikan pesan. Sang host tertawa kecil. Tapi jujur, Pak, banyak yang terkejut. Bahkan dalam acara itu Bapak katanya malah sempat diejek oleh beberapa alumni. Andi tersenyum tipis, lalu menatap kamera. Ya, saya sempat dipermalukan. Tapi saya tidak marah. Justru itu mengingatkan saya pada masa lalu. Saat saya dihina karena miskin, karena baju saya robek, karena tidak mampu beli buku. Tapi saya tidak pernah biarkan hinaan itu menentukan masa depan saya. Kata-kata itu menggetarkan studio. Cuplikan video acara reuni malam sebelumnya, yang diam-diam direkam salah satu tamu dan tersebar di media sosial, menjadi viral. Di video itu terlihat jelas bagaimana Lucy mempermalukan Andi di panggung, diiringi tawa rekan-rekannya. Namun video itu justru membalikan keadaan. Netizen ramai-ramai mengecam perilaku Lucy dan teman-temannya, bahkan menjadikannya trending topik dengan tagar, "Respect Andi. Jangan hina orang karena miskin." Andi melanjutkan, "Saya percaya, orang boleh saja memulai hidup dari bawah. Yang penting, jangan berhenti berusaha. Saya memilih diam waktu itu bukan karena saya lemah, tapi karena saya tahu waktunya akan datang sendiri, saat kebenaran berbicara tanpa saya perlu menjelaskan apapun." Sang pembawa acara tampak terharu. "Pak Andi, Bapak kini memimpin lebih dari 1.000 karyawan, beberapa anak muda lulusan daerah, dan dikenal sebagai tokoh yang memajukan digitalisasi desa. Tapi Bapak tetap hidup sederhana. Kenapa?" Andi tersenyum. "Karena saya tidak ingin lupa dari mana saya berasal. Dan saya ingin anak-anak muda tahu bahwa keberhasilan bukan tentang mobil mewah atau jas mahal, tapi tentang karakter, kerja keras, dan hati yang tetap rendah meski berdiri tinggi." Wawancara itu pun viral hanya dalam hitungan jam. Klipnya dibagikan oleh influencer, aktivis pendidikan, dan bahkan tokoh masyarakat. Di rumahnya, Lucy menonton dengan wajah pucat. Matanya tak lepas dari layar, saat melihat wajah Andi berbicara dengan tenang, tanpa membalas, tanpa membuka aib, hanya menunjukkan siapa dia sebenarnya. Ia merasa malu. Bukan hanya karena kesalahan semalam, tapi karena selama ini ia hidup dengan mengukur orang dari tampilan luar. Beberapa teman Lucy mengirim pesan pribadi ke Andi, meminta maaf, menyesal. Tapi Andi membalasnya semua dengan sopan dan singkat. "Tak perlu minta maaf. Saya sudah memaafkan sejak dulu. Semoga kita semua jadi pribadi yang lebih baik." Hari itu, satu negeri mengenal kisah Andi. Bukan sebagai pria miskin yang diremehkan, tapi sebagai simbol harapan bahwa mimpi besar bisa lahir dari kesederhanaan, dan balas dendam terbaik adalah keberhasilan yang diam. 3 hari setelah wawancara Andi tayang dan viral di berbagai media, suasana di kantor pusat satu garis digital tampak seperti biasa, profesional, tenang, dan produktif. Tapi pagi itu, resepsionis tampak sedikit bingung saat seorang wanita berpakaian formal datang dan menyebutkan nama yang membuatnya tercekat. "Saya ingin bertemu Pak Andi Prasetyo," ucap wanita itu dengan suara gemetar.
Wajahnya kusut, matanya sembab. Itu adalah Lucy, mantan ketua OSIS yang dulu sering merendahkan Andi. Butuh waktu beberapa menit sebelum akhirnya Lucy dipersilakan naik ke lantai 8, lantai eksekutif, tempat kantor pribadi Andi berada. Pintu terbuka perlahan. Andi berdiri di balik meja kerjanya, menoleh sebentar begitu tahu siapa yang datang. Ia langsung mengenali sosok di hadapannya, meskipun penampilan Lucy kini sangat berbeda. Tak lagi angkuh, tak lagi penuh percaya diri. Wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan. "Silakan duduk, Lus," ucap Andi tenang. Lucy menarik napas dalam, lalu duduk perlahan. Beberapa detik mereka terdiam. Lucy mencoba menahan emosinya, tapi akhirnya air matanya jatuh juga. "Andi, aku datang ke sini bukan untuk cari sensasi atau numpang nama. Aku malu. Aku minta maaf. Aku menyesal banget dengan apa yang aku lakukan di reuni itu." Andi hanya menatapnya, tanpa menyela. "Aku tahu kamu bisa aja mempermalukan aku balik. Kamu punya semua kekuatan sekarang, uang, pengaruh, nama besar. Tapi kamu nggak melakukan itu. Kamu tetap tenang. Kamu bahkan nggak balas sepatah kata pun waktu aku hina kamu." Lucy mulai terisak. "Dan sekarang semua orang tahu siapa kamu. Sementara aku jadi bahan hujatan di media sosial. Tapi aku nggak datang untuk itu. Aku cuma pengen kamu tahu, aku benar-benar minta maaf." Andi diam beberapa saat, lalu berkata pelan namun tegas. "Lus, saya nggak pernah menyimpan dendam. Semua orang bebas menilai saya. Mereka mau bilang saya miskin, hina, gak pantas. Itu hak mereka. Yang penting, saya tahu siapa diri saya, dan saya gak pernah membalas hinaan dengan hinaan." Lucy menunduk dalam-dalam, lalu berkata lirih. "Tapi aku minta tolong satu hal. Kalau bisa, jangan biarkan kejadian itu terus menyebar. Aku punya keluarga. Anakku mulai dibully karena video itu. Tolong, Andi." Andi mengangguk pelan. "Saya tidak pernah menyebarkan video itu. Saya tidak pernah bicara jelek tentang siapapun. Tapi jika itu sudah di luar kendali saya tak bisa memaksa orang untuk berhenti menilai." Lucy terdiam. Kalimat itu menampar kesadarannya bahwa selama ini, ia selalu menilai seseorang dari kulit luar, bahwa ia sudah terlalu lama hidup dengan standar palsu. Andi menambahkan, "Kalau kamu ingin semuanya mereda, satu-satunya cara adalah dengan menunjukkan perubahan. Jangan minta dilupakan, tapi buktikan bahwa kamu layak dipercaya lagi." Lucy mengangguk sambil menghapus air mata. Ia tahu, tak ada penghapus instan untuk kesalahan besar. Tapi permintaan maaf hari ini adalah langkah pertamanya. Sebelum pulang, ia berdiri dan berkata pelan, "Terima kasih sudah memberi saya pelajaran terbesar dan memaafkan saya tanpa perlu saya minta dulu." Andi menatapnya untuk terakhir kali, lalu tersenyum ringan. "Dulu kita semua anak sekolah. Sekarang, waktunya jadi manusia yang lebih dewasa." Lucy pun melangkah pergi dengan langkah berat, tapi hatinya sedikit lebih ringan. Ia tak hanya datang untuk minta maaf, ia juga datang untuk belajar bahwa kesuksesan sejati tidak terletak pada seberapa tinggi kita berdiri, tapi pada seberapa dalam kita memahami dan memaafkan. Beberapa minggu setelah kejadian reuni yang viral itu, suasana di kantor pusat Satu Garis Digital terasa berbeda. Tak hanya karena nama perusahaannya kini makin dikenal, tapi juga karena kabar yang menyebar diam-diam di antara kalangan alumni SMA Harapan Bangsa. Andi merekrut beberapa teman lamanya, bukan dari kalangan populer dulu, tapi mereka yang dulu juga sering dihina, diremehkan, bahkan dilupakan. Salah satunya adalah Yuda, pria pendiam yang semasa sekolah sering jadi bahan olok-olok karena gagap saat bicara. Kini, Andi mempercayakan posisi manajer divisi pengembangan desa digital kepadanya. "Kenapa aku, Di?" tanya Yuda saat awal menerima tawaran itu. "Aku gak punya pengalaman perusahaan besar. Aku cuma kerja freelance bantu UMKM kecil." Andi menepuk pundaknya dengan tenang. "Karena kamu tahu rasanya jadi orang kecil. Dan itu yang kita butuhkan di proyek ini. Orang yang paham lapangan, bukan cuma pintar di atas kertas." Tak hanya Yuda, ada juga Mira,
Mantan siswi yang dulu sering dipandang sebelah mata karena berasal dari keluarga pemulung. Kini ia menjabat sebagai kepala SDM, menangani ratusan karyawan dengan bijak dan teliti. Satu persatu mereka yang dulu kalah di sekolah, kini diberi ruang untuk menang dalam hidup. Andi tak pernah mempublikasikan perekrutan ini. Tak ada konferensi pers, tak ada unggahan pamer di media sosial. Ia melakukannya diam-diam, karena bagi Andi, balas dendam terbaik adalah menciptakan kesempatan bagi orang lain untuk bangkit. Di salah satu pertemuan internal perusahaan, Andi berdiri di depan semua karyawan barunya. Beberapa di antaranya adalah teman sekolah lamanya yang dulu terabaikan. Ia bicara dengan suara yang jernih namun menyentuh. Dulu, kita dihina, diremehkan, bahkan kadang dianggap tak akan jadi apa-apa. Tapi saya berdiri di sini bukan untuk membalas mereka yang menghina kita. Saya berdiri di sini untuk membuktikan bahwa kita berharga, dan bahwa luka masa lalu tidak harus membuat kita membenci dunia. Suasana ruang rapat mendadak hening. Beberapa karyawan menyeka air mata. Kata-kata itu bukan sekadar motivasi. Itu adalah pelukan untuk jiwa-jiwa yang pernah dilukai masa lalu. Kalau hari ini kalian bisa berada di sini, lanjut Andi, itu karena kalian tidak menyerah. Dan saya ingin kalian menularkan kekuatan itu ke orang lain. Jangan jadi seperti mereka yang dulu meremehkan kita. Jadilah pemimpin yang melihat manusia, bukan latar belakangnya. Akhir pidato itu diiringi tepuk tangan panjang. Bukan karena Andi sukses, tetapi karena Andi mampu mengubah luka menjadi cahaya, dan membagi cahayanya ke mereka yang juga pernah hidup dalam gelap. Di luar gedung, senja mulai turun. Warna jingga membias di jendela besar kantor satu garis digital, seolah memberi simbol bahwa hari-hari kelam itu telah lewat, digantikan cahaya harapan yang baru. Andi berjalan keluar ruang rapat dengan senyum tenang. Tak ada kebencian, tak ada dendam. Karena ia tahu, diamnya waktu dan ketulusan hati bisa menghapus lebih banyak luka daripada 1000 balasan. Hari itu, matahari bersinar lembut ketika sebuah video berdurasi 3 menit tiba-tiba beredar di media sosial. Video itu memperlihatkan Lucy, duduk di ruang kantor yang tenang, dengan mata sembab dan suara parau, meminta maaf kepada Andi Prasetyo. Aku salah menilai orang. Aku salah menertawakan masa lalu seseorang. Dan hari ini, aku menyadari bahwa orang yang dulu aku hina, justru jauh lebih mulia dari aku. Lucy tak tahu siapa yang diam-diam merekam momen itu. Tapi ia tidak marah. Karena ia tahu, mungkin inilah cara semesta membuatnya belajar. Dalam video itu, Andi hanya menjawab dengan satu kalimat sederhana namun menggetarkan. Saya tidak pernah balas hinaan. Saya hanya ingin hidup saya bermanfaat. Video itu viral dalam hitungan jam. Diunggah ulang oleh akun-akun motivasi, dikutip oleh tokoh publik, bahkan masuk ke siaran berita malam nasional. Judul besar terpampang di layar. Andi Prasetyo, simbol kesuksesan tanpa balas dendam. Para komentator menyebutnya sebagai pendobrak stigma sosial dan pahlawan bagi kaum kecil yang tak bersuara. Wartawan mewawancarai guru-guru lama SMA Harapan Bangsa. Salah satu guru, Bu Ningsih, mantan wali kelas Andi, tak kuasa menahan tangis saat diwawancara. Andi itu dulu datang ke sekolah hanya bawa tas plastik bekas belanja. Tapi dia selalu sopan, tidak pernah mengeluh. Saya tahu dia anak yang